Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wanifidin azani Allah ayyakum. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan materi kita, yaitu fikih pernikahan. Kali lagi saya mengingatkan rasanya fikih pernikahan ini penting untuk yang belum menikah sebagai bekal pernikahan, untuk yang sudah nikah sebagai bahan koreksi apakah sudah berjalan di atas aturan atau fikih yang benar. Kalau belum ya nanti kita perbaikin, artinya kita itu kembali kepada diri kita. Kemudian kalau yang pernah menikah dan sekarang sudah menjadi sendiri lagi, apakah karena ditinggal mati ataukah berpisah, maka ini menjadi ilmu yang penting untuk kita juga. Maksudnya apabila nanti Allah izinkan kita menikah lagi, maka ya ilmu ini yang kita pakai untuk merajut lagi ikatan pernikahan itu dengan baik, sehingga berharap atau harapannya bisa bertahan sampai kemudian Allah mewafatkan kita. Allah alam. Kita sampai di materi selanjutnya tentang mahram. Kemarin sudah mahram mu'abbad. Jadi mahram itu ada dua, mu'abbad sama mu'aqqad. Mu'abbad itu mahram yang selama-lamanya, artinya orang mahram yang nggak bisa berubah. Termasuk di dalamnya adalah mahram karena nasab. Kita dengan kakak kita, kita dengan ibu kita, kita dengan nenek kita dengan bibi dari adik atau kakak ibu atau bapak kita. Itu mahram mu'abbad yang kemahramannya kekal. Artinya kita nggak boleh menikahi mereka selama-lamanya. Adapun mahram mu'aqqad itu adalah mahram karena ya ada kondisi tertentu, di mana ketika kondisi itu sudah nggak terikat atau nggak terjadi, mereka sudah bukan lagi mahram untuk kita. Contohnya atau termasuk diantaranya yang pertama yaitu mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan. Artinya ketika kita punya istri kita punya adik perempuan gitu kan, maka si adik perempuan ini menjadi mahram buat kita, nggak boleh kita nikahi. Mahram tadinya nggak boleh kita nikahi. Ya, selama kapan? Selama kakaknya jadi istri kita. Kalau kakaknya sudah tidak jadi istri kita karena meninggal atau karena terpisah atau cerai gitu kan, maka kita bisa menikahi adiknya. Ya, para ulama telah sepakat atas haramnya mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Dan diharamkan bagi kalian untuk mengumpulkan dua saudara perempuan kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Artinya yang dulu-dulu sudah terjadi ya sudah. Tapi ini maksudnya pada masa jahiliyah ya. Jadi kalau yang sekarang ya nggak boleh gitu. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, menikahi wanita kakak beradik sekaligus adalah haram secara ijma. Artinya ulama nggak ada yang berselisih paham tentang ini gitu. Jadi kalau ada ulama yang aneh, ngaku ulama tapi aneh gitu. Dalam hal ini kok berbeda, ini ulama aneh. Baik keduanya sekandung, ya artinya ini bapak ibunya sama atau sebapak, gitu kan ada kadang tuh ada kan saudaranya saudara sebapak bukan sekandung. Jadi ada seorang duda punya anak dikait janda, kemudian dari janda itu dia kemudian punya anak lagi gitu. Nah otomatis kan ini saudara sebapak, ini juga nggak boleh. Atau saudara seibu, sama saja yang senasab atau sesusu. Sesusu ini kemarin udah kita bahas ya, pernah disusui orang yang sama, ini nggak boleh. Nah, jika istrinya telah meninggal atau ditalak, maka dibolehkan untuk menikahi saudara perempuan tersebut. Jadi syaratnya adalah kakaknya harus meninggal dulu atau kemudian dicerai dulu dari suaminya. Dan ketika dikatakan adiknya menjadi mahram selama kakaknya kita nikahi, bukan berarti terus adiknya boleh buka aurat di depan kita, tetap nggak boleh gitu. Ya, oh saya kan mahram buat suami kakak saya gitu kan. Maksudnya gimana? Nah, itu kan saya kan nggak boleh dinilai sama kakak ipar saya, ya. Terus kamu nggak pakai jilbab sama di depan dia gitu, itu nggak boleh ya. Jadi tetap berjilbab gitu. Kalau yang mahram mu'abbad kemarin boleh kita nggak jilbaban, tapi tetap menutup aurat, artinya aurat-aurat yang krusial, aurat-aurat yang penting itu ya, ya nggak boleh dibuka. Kemarin udah saya bilang ya nggak boleh pakai apa namanya
celana dalam aja, atau mungkin kalau keluar kamar mandi jangan pakai handuk aja di depan mahram abad gitu kan. Karena setan itu pintar, dan faktanya banyak kasus sekarang itu terjadi perzinahan di antara mahram abad itu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan. Kalau tadi kakak beradik, nah ini dengan bibinya. Bibi di sini maksudnya adalah bibi yang merupakan mahram mu'abbad. Maksudnya adik atau kakak dari bapak atau ibu kita. Jadi bapak kita punya adik perempuan atau kakak perempuan, ya nggak boleh. Atau ibu kita punya kakak perempuan atau adik perempuan, nggak boleh. Nah, itu yang kemarin mu'abbad. Nah, yang sekarang kita udah nikahi seorang wanita, kok kemudian dia punya bibi dari adik atau kakak ibunya, adik atau kakak bapaknya. Nah, ini nggak boleh. Oh ya ada orang nggak senang sama bibinya, ya ada aja, bisa jadi mungkin ponakannya apa bibinya lebih cantik dari ponakannya, ya bisa jadi gitu kan namanya. Makanya apa ya istilahnya, ini kalau pendapat saya ya, ketika ketika eh, Anda sebagai perempuan itu kan kemudian melihat modelan suami Anda itu eh, gampang seneng sama orang gitu kan, maka dilihat aja gitu loh, keluarga Anda ini termasuk orang-orang yang cantik-cantik apa enggak gitu. Kalau emang iya gitu kan, ya sebaiknya interaksi dengan mereka itu dikurangi gitu, karena ya, pasti akan ada gesekan-gesekan yang nggak diinginkan gitu. Si suami ini bahaya gitu kalau sampai senang sama keluarga-keluarga kita. Nah, kalau senang sama wanita lain yang jauh malah gampang. Selain suruh nikah aja kan, nikahnya bisa sampai 4 kali. Tapi kalau sama adik kita, sama bibi kita, jadi ini kadang wanita itu ngeremehin gitu loh. Ini si suamimu mana? Ini, kok nggak diajak? Ini? Di rumah sama siapa? Sama adikku. Ini. Kadang ngeremehin gitu. Kayaknya lama-lama setan ya goda gitu. Nah, akhirnya terjadi yang tidak diinginkan. Para ulama telah bersepakat atas haramnya menguat wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan, baik bibi itu hakiki sebenarnya maupun majazi, seperti saudara perempuan kakek dari bapak. Jadi mbah apa ya namanya, kita punya kakek gitu kan, terus dia punya saudara perempuan gitu kan. Jauh nih malah ke atas nih, ke atas jauh. Kemudian suara perempuan kakek dari ibu gitu. Kita punya ibu, nah, kemudian ibu kita punya bapak gitu kan. Nah, di bapak dari ibu kita itu punya saudara perempuan, balik gitu, jauh lagi ke atas. Saudara perempuan nenek dari bapak, saudara perempuan nenek dari ibu, dan seterusnya ke atas, malah ke atas itu. Ya, padahal yang dekat aja nggak boleh, apalagi yang ke atas. Maaf, yang ke atas saja nggak boleh, apalagi yang dekat, itu logikanya kan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Gak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya, gitu, ammahnya, bibi dari pihak bapak, gitu. Wala bainal mar'ati wa kholatiha, dan tidak boleh dikumpulkan wanita dengan kholahnya, bibi dari pihak ibu. Jika istri telah meninggal dunia atau ditalak, maka dibolehkan untuk menikahi bibinya. Ya, jadi di atas, sama kayak di atas. Kalau meninggal dunia ditalak, boleh menikahi saudara perempuannya. Kalau ini belum menikahi bibinya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan lebih dari 4 wanita dalam satu masa yang sama. Jadi tadi, oh ternyata dia tertariknya bukan sama saudara kita, tapi sama wanita lain gitu kan. Ya udah suruh nikah gitu kan, nikah 1, 2, 3, 4 maksimal. Kok kemudian masih tertarik lagi sama yang lain lagi gitu kan. Nah, maka itu nggak boleh, maksimal cuma 4. Bagi seorang yang telah memiliki 4 orang istri, maka diharamkan menikah lagi sampai ke-5. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Maka nikahilah wanita itu ya yang kalian senangi, 2, 3, dan 4. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, anna Ghailan ibni Salamah as-Saqafi, maksudnya Ghailan bin Salamah as-Saqafi aslama walahu asr niswah. Dia pernah masuk Islam dan dia punya 10 istri. Fil jahiliyah, sebelum masuk Islam, dalam masa jahiliyah. Fa aslamna ma'ahu Fa aslamna ma'ahu, kemudian mereka masuk Islam juga bersama dengan Ghailan bin Salamah as-Saqafi. Fa amara Nabi SAW ayyatakhayyar. Kemudian dia diperintahkan Nabi SAW untuk milih arba'an minhunna, 4. Nah, artinya yang 6 suruh nyerai gitu kan. Ini menunjukkan bahasanya apa namanya? Selain Nabi SAW dilarang menikah lebih dari 4 gitu. Suruh cerai.
Kemudian yang keempat, wanita yang telah bersuami. Silakan kalau ada pertanyaan boleh dikirim kolom chat sambil saya lanjutkan materinya. Yang keempat, wanita yang telah bersuami hingga ia ditalak atau ditinggal oleh suaminya dan telah habis masa idahnya. Ya, jadi ketika ada ya orang wanita yang mungkin kita seneng gitu kan, kok ternyata dia udah punya suami, maka harus mundur jauh-jauh, jangan deket-deket, jangan main api gitu, nggak boleh gitu. Sampai kapan? Sampai dia berpisah dari suaminya. Loh kalau gitu tak komori aja biar dicerai gitu. Itu ya nggak boleh gitu. Dan nanti ada larangan juga menjadi apa namanya orang-orang yang menyebabkan perceraian suatu keluarga. Ya nggak boleh itu. Maka ya biarkan aja. Oh kalau kemudian dikabari dia janda, yang kabari siapa? Teman kita misalnya gitu. Ya silakan kalau mau lanjutkan perjuangan. Tapi ingat, itu kan telah habis masa idah. Masa idah itu adalah masa setelah dia cerai 3 bulan atau 3 kali suci kalau dia masih apa namanya masih produktif. Tapi kalau kemudian cerai mati 4 bulan 10 hari. Ya. Padahal dan ya Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal muhsanat dan nisa'i illa ma malakat aimanukum, dan haraman bagi kalian ya al muhsanat itu yaitu wanita-wanita yang bersuami illa ma malakat aimanukum, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Jadi wanita bersuami milik orang lain nggak boleh diganggu ya. Ya dia mantan saya, itulah setan gitu ya. Sudah pacarannya salah gitu kan, kemudian dibisikin terus untuk ganggu rumah tangga orang, ya, ini nggak boleh. Yang kelima, wanita dalam masa idah hingga selesai masa idahnya. Wah, saking sudah nungguin, dapat kabar dia udah cerai gitu kan, akhirnya langsung mau dinikahin di masa idah. Wah nggak boleh. Yang wanitanya juga gampangan itu kan. Wah iya aku ya wis tahan misalnya gitu. Ya ini nggak boleh ya. Jadi tetap harus nunggu masa idahnya selesai. Masa idah itu fungsinya apa? Agar kemudian memastikan bahwasanya wanita ini rahimnya kosong. Kan sekarang bisa di USG gitu. Iya bisa di USG, pas di USG mungkin nggak kelihatan gitu kan, karena mungkin janinnya masih kecil banget gitu kan. Nah, tapi begitu kemudian ditunggu 3 kali masa suci atau 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati, ya maka ternyata pada bulan yang kedua baru kelihatan. Nah, hal-hal kayak gini diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kaidah masa idah. Jadi kita harus apa namanya tetap menjalankan syariat ini walaupun ada USG, walaupun ada macam-macam metode untuk ngecek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalu." Dan janganlah kalian bertekad untuk melakukan akad nikah sebelum wanita itu habis masa idah. Jadi yang melarang itu langsung Allah ya, bukan bukan dari hadis tapi dari Allah Subhanahu wa taala, langsung firman Allah dalam Al-Qur'an gitu. Sehingga kalau kalau sampai ada yang melanggar itu benar-benar nekat gitu. Yang kedelapan, wanita dalam keadaan ihram, pakai pakaian ihram, ya, baik haji maupun umrah, hingga ia bertahalul. Tahalul itu berarti menyelesaikan ritualnya, gitu kan. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan yang berkata Rasulullah SAW bersabda, la yang kihul muhrim, seorang yang berikhram. Muhrim itu berikhram ya. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi. Gak boleh nikah. Wala yungkahu, dan tidak boleh dinikahi. Ya, wala yakhtubu, dan tidak boleh melamar. Ya. Jadi nggak boleh melakukan 3 hal ini gitu kan ketika pakai pakaian ihram. Selesaikan dulu ritualnya, baru setelahnya silakan. Yang ketujuh, istri yang telah ditalak 3 hingga dinikahi orang lain dan telah diceraikan oleh suami yang baru tersebut. Ini kemarin sudah kita bahas. Yaitu bahwasanya ketika seorang wanita sudah ditalak sampai 3 oleh seorang laki-laki atau suaminya, maka berarti dia bercerai selamanya. Ketika bercerai selamanya, maka dia nggak bisa kembali ke suaminya yang mentalak 3, kecuali dia sudah nikah lagi dengan orang lain, dan dari orang lain itu dia dicerai. Dan ini bukan skenario gitu loh. Kalau skenario itu nanti kena yang kemarin bahwasanya Allah melaknat al-muhallil wal muhallallah, orang yang melakukan skenario itu dan orang yang nyuruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankihu zaujan ghairaha." Dan apabila kamu telah mentalaknya, maka tidak halal buatmu untuk menikahinya lagi sampai dia menikah dengan suami yang lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a. Kalau kok ditalak lagi dia, kemudian nggak ada halangan dia untuk kembali gitu kan. Indonna ayyuki mahududallah, sekiranya mereka itu merasa bisa mendekatkan batasan-batasan Allah. Gitu. Maksudnya ya kalau dia merasa kalau nanti nikah lagi mengulangi pernikahannya setelah dicerai yang kedua ini, nah maka silakan. Watil kahududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Itu adalah batasan Allah yang dijelaskan kepada kaum yang mengetahui.
Kemudian yang kedelapan, wanita musyrik hingga ia masuk Islam. Ya, jadi seorang muslim nggak boleh menikahi wanita musyrik sampai dia masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat sambil saya melanjutkan. Wala tangkihul musyrikat hatta yu'mina. Jangan kamu nikahi orang-orang musyrik perempuan sampai mereka beriman. Ya, kalau kita kontekan ke agama ya kan, kalau musyrik ini kan bisa bermakna agamanya bukan Islam, bisa bermakna agamanya Islam tapi melakukan kesyirikan gitu kan. Nah, contoh misal kalau agama ya, misal orang Islam mau nikahin orang Hindu ya nggak boleh sampai dia menjadi Muslim, atau orang Buddha sampai dia menjadi Muslim, atau orang Kejawen sampai dia jadi Muslim, meninggalkan ritual-ritual kemusyrikannya, atau orang Sunda Wiwitan sampai dia jadi Muslim, atau orang-orang suku mana tuh, suku Tengger sampai dia menjadi Muslim, meninggalkan kemusyrikannya, hatta yu'minna sampai dia kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala amatun mu'minatun khairum minal musyrikati walau a'jabatkum, dan ya budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun orang musyrik itu menarik hati kita, kita sampai terkagum-kagum karena cantiknya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kamu nikah sama budak yang hitam gitu kan, perempuan, daripada kamu nikah dengan wanita yang putih cantik tapi musyrik, tapi tukang sihir, tapi tukang dukun, ya tinggalin gitu. Karena itu mengancam akidah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, sungguh seluruh orang kafir selain ahli kitab, ya seperti orang yang menyembah apa yang mereka anggap baik berupa patung, pohon, batu, binatang, maka tidak ada perselisihan di antara ulama dalam hal haramnya. Jika wanita berzina tersebut bertaubat dengan taubatan nasuha, artinya dia benar-benar sudah baik, sudah meninggalkan masa lalunya, maka hilanglah sifat yang menjadikan haram dinikahi. Ya, artinya dia nggak boleh kemudian dihukumi sebagai pezina, berarti dia sudah tobat. Nah, maka kalau dia sudah bertobat, benar-benar bertobat, maka boleh dinikahi. Karena Rasulullah SAW bersabda, At-ta'ibu minad dammi kamala dambalau. Orang yang bertobat dari suatu perbuatan dosa, seperti orang yang nggak berbuat dosa. Nah, kekeliruannya adalah sekarang itu bukannya kemudian seorang laki-laki menikahi wanita yang berzina yang bertobat, itu bukan. Yang saya lihat di beberapa daerah, kayak di Jakarta itu justru yang nganterin mereka untuk praktek berzina itu ya keluarga-keluarga mereka sendiri. Kadang adiknya, kadang ya kakaknya, kadang ya suaminya. Bahkan mungkin waktu dinikahi sebenarnya dia bukan pezina, tapi karena katanya karena motif ekonomi, kepepet dan seterusnya, padahal ya nggak gitu juga. Mereka kemudian ya memilih jalan itu dan diantarkan oleh pasangannya. Naudzubillah. Artinya seorang wanita kalau kemudian punya suami atau punya pasangan kok nyuruh berbuat dosa untuk mencari nafkah, mendingan cerai aja. Dan disyaratkan bagi wanita tersebut untuk mengosongkan rahimnya dengan satu kali haid. Ya, jadi orang yang mantan pezina yang bertobat dan mau menikah gitu, maka sebaiknya ya tunggu haid dulu gitu kan. Ya, kalau udah suci baru kemudian nikah untuk memastikan rahimnya kosong. Lalu berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah bersabda tentang tawanan wanita. Jadi ketika perang, menang, itu wanita-wanita kan ditawan tuh. Nah, sebelum dinikahi, maka Nabi SAW bersabda, La tuto'u hamilun hatta taddo'a. Jangan kamu nikahi wanita tawanan yang hamil sampai mereka melahirkan. Ya, biar kosong rahimnya. Wala ghairu hamilin hatta tahidu haidan. Dan jangan kamu nikahin tawanan yang enggak hamil sampai dia haid satu kali haid. Wanibidina azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan aja sampai di sini. Insya Allah kita besok bahas tentang catatan-catatannya, karena tadi saya baca catatannya itu banyak banget. Gitu. Maka insya Allah ini kita bahas besok aja. Kita cukupkan sampai pembahasan bab makrom aja ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.